البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang penting juga wa ammal qismul awal alladhi yumkinu ma'rifatus sahihi minhu fahadha mawjudun fima yuhtaju ilaih walillahil hamd. Adapun jenis pertama dari apa? Ilmu yang didapatkan dari penukilan yang mungkin untuk kita ketahui sahihnya, mana yang sahih, mana yang dhaif, maka ilmu itu ada dan sanadnya ada sesuai dengan apa yang diperlukan. Segala puji bagi Allah. Lalu kenapa Allah Ta'ala yang dia menjanjikan untuk menjaga agama ini, dia tidak menjaga sanad kepada apa? Misalkan sanad kepada Isa atau sanad kepada Luqman Al-Hakim, karena itu tidak diperlukan oleh umat ini. Walaupun apa kenyataannya banyak dinukil-nukil di dalam kitab-kitab zuhud. Isa bin Maryam mengatakan begini, Luqman Al-Hakim mengatakan begini. Tetapi apa? Allah Ta'ala tidak menjaga sanadnya karena umat ini tetap akan jadi baik tanpa penukilan dari apa? Ucapan-ucapan Israiliyat tadi. Adapun yang memang diperlukan di dalam agama umat ini, Allah menjaga sanad-sanadnya. Baik, muhimmah, perkara yang penting juga, fal maksud annal mangqulatil lati yuhtaju ilaiha fiddin qad nasaballahu al-adillata ala bayani ma fiha min sahihin wa ghairih. Maksud saya adalah bahwasanya penukilan-penukilan yang memang diperlukan di dalam agama ini, maka Allah Ta'ala telah memancangkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang apa? Perkara yang dinukilkan tadi, apakah dia sahih ataukah dia dhaif. Jadi Allah jaga sanad-sanadnya agar apa? Umat tahu apakah ini penukilan yang benar atau tidak benar, ataukah sanadnya dhaif tapi boleh diperkuat dengan sanad yang lain dan seterusnya. Jadi Allah menjaga agama ini memang sesuai dengan yang diperlukan. Qaidah, ada ketentuan. Peraturan. Wal marasil idza ta'addadat turuquha wa khalat anil muwata'ah qasdan. Hadis-hadis mursal yaitu apa? Ucapan tabi'in kepada Rasulullah langsung, enggak menyebutkan siapa yang di atasnya. Siapa yang di atas si tabi'in itu. Apabila jalannya itu berbilang, sananya bukan hanya satu tapi mungkin 2 atau 3 dan seterusnya, dan kosong dari kesepakatan secara sengaja tabi'in yang ini sepakat dengan tabi'in yang itu untuk mengatakan kita buat satu hadis yuk, misalkan. Tapi apa syaratnya? Nggak ada itu, nggak ada konspirasi. Awil ittifaq atau kebetulan saja bi ghairi qasd, tanpa adanya niat, kanat sahihatan qata'an, maka dia itu adalah sahih. Dan inilah yang dipegang oleh para jumhur ulama. Ini yang dipegang oleh apa? Imam Syafi'i, dan ini lebih baik daripada yang disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan hadis mursal adalah hujjah. Yang betul dia bukan hujjah karena apa? Sanadnya putus. Nggak tahu antara tabi'in dan Rasulullah itu betul-betul sahabat ataukah jangan-jangan bukan sahabat. Jangan-jangan ini adalah apa? Buatan dari Khawarij atau buatan dari orang Syiah barangkali dan seterusnya. Atau akan tetapi kalau dia itu memang sanadnya banyak dan terbukti tidak ada kesepakatan satu sama lain untuk sengaja konspirasi membuat suatu hadis, maka berarti ini adalah saling menguatkan. Karena secara umum para tabi'in adalah orang-orang yang jujur. Kalau yang ini mengucapkan itu juga mengucapkan itu, tidak mungkin mereka yang membuat-buat. Maka berarti apa? Hadisnya adalah boleh jadi sahih atau hasan. Taib muhimmah, perkara yang penting yang lain. Wa bihadzat tariq yu'lamu sidqu ammati ma ta'addada jihatuhu al-mukhtalifatu ala hadzal wajh minal manqulat. Dengan metode ini diketahui jujurnya hampir semua riwayat yang sanadnya itu banyak. Jihad itu maksudnya adalah wajah, yaitu apa? Sanadnya banyak dalam pola yang kita sebutkan tadi dari apa? Penukilan. Apa itu? Syaratnya adalah tidak ada qarinah bahwasanya ini ada kesepakatan untuk apa? Merancang sebuah hadis. Betul-betul memang masing-masing mendatangkan sanad sendiri. Dan ternyata intinya sama, berarti memang ini adalah betul. Dengan syarat yang disebutkan tadi, memang mereka adalah orang yang jujur. Wa illam yakun ahaduha kafian, walaupun salah satu sanadnya itu tidak cukup. Sekitar satu sanad enggak cukup karena apa? Sanadnya putus di atas tabi'in. Imma li irsalihi wa imma li dha'fi naqilih. Boleh jadi karena dia mursal tadi, tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah, atau sanadnya lemah.
sanadnya lengkap dari apa? Dari paling bawah sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, kepada Rasulullah. Cuma di antara sanadnya itu ada Syahr bin Hausyab misalkan, atau Syuraik al-Qadhi. Maka ini boleh dikuatkan dengan hadis mursal yang lain. Dengan apa? Hadis yang mursal ataupun yang dhaif yang lain. Karena apa? Kelemahan hadis mursal itu bukan kelemahan yang berat. Baik. Muhimmah, perkara yang penting, wa hadzal aslu yanbaghi an yu'raf. Prinsip ini harus diketahui. Fa innahu aslun nafi'un fil jazmi bi katsirin minal manqulat. Karena dia adalah prinsip yang bermanfaat di dalam memastikan banyaknya penukilan-penukilan fil hadis wa tafsir wal maghazi. Ya, dalam bidang tafsir atau hadis ataupun yaitu apa, sejarah peperangan. Lihat sanadnya hanya satu atau banyak, dan apakah saling menguatkan atau tidak. Wa ma yunqal min aqwalin nas wa af'alihim wa ghairi dzalik. Demikian pula apa yang dinukilkan dari ucapan orang-orang dan perbuatan mereka dan yang lain. Yaitu apa? Misalkan asar Imam Malik begini. Kemudian apa? Kita lihat, oh ini diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam Al-Kifayah. Tapi juga apa? Dia dinukilkan oleh siapa? Dinukilkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam Al-Hilyah. Nah, ini boleh saling menguatkan. Asal apa? Penyakitnya tidak sama. Kalau penyakitnya sama orang itu juga, berarti masih perlu penguat yang lain. Muhimmah, perkara yang penting juga, wal maksud annal haditsat tawil idza ruwiya masalan min wajhaini mukhtalifain. Misalkan ada hadis yang panjang. Ada hadis yang panjang dan misalkan dia diriwayatkan dari dua sanad yang tidak sama, min ghairi muwata'ah, tanpa adanya kesepakatan. Memang betul-betul apa? Rawi-rawi menjalankan sesuai dengan kejujuran mereka. Cuma kebetulan untuk sanad yang pertama ada misalkan siapa? Ibnu Lahiyah. Sementara di sanad yang kedua Ibnu Lahiyah enggak ada, tetapi yang ada adalah Nuaim bin Hammad. Ini sama-sama lemah, tapi apa? Ini saling menguatkan karena sanadnya lain. Beda kalau apa? Satu sanad tapi dua-duanya ada. Ini berarti apa? Sanadnya masih lemah juga, perlu pendukung sanad yang kedua. Karena sama-sama dua orang lemah dalam satu sanad, berarti belum saling menguatkan. Ini secara mudahnya kalau apa? Rantainya semacam itu. Baik. Kemudian imtana alaihi ayyakuna ghalat. Ayyakuna ghalaton kamamtana ayyakuna kadziban. Yang mana perkara tadi menjadikan apa? Mustahil untuk ini adalah keliru. Betul-betul apa? Walaupun ini lemah dan itu lemah, tapi mereka semua jujur dan kelemahannya tidak terlalu apa? Tidak terlalu berat. Maka ini pasti ada sumbernya ini. Sebagaimana mustahil untuk dikatakan ini adalah sebuah kedustaan. Karena apa? Rawinya jujur, cuma hafalannya kurang kuat. Masalah jujurnya jujur. Makanya hafalan yang kurang kuat kalau didukung oleh murid yang lain yang juga hafalannya kurang kuat, boleh jadi ini ada asalnya. Baik, muhimmah fa inna jumhura ma fil Bukhari wa Muslim mimma yuqta. Sesungguhnya hampir semua atau kebanyakan yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang mana dipastikan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu yaitu termasuk dari berita yang boleh dipastikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang demikian. Sebagaimana ini ditetapkan oleh sebelum Syekhul Islam, yaitu Imam Abu Amr Ibnu Shalah dalam muqaddimah beliau. Bahwasanya apa? Hadis-hadis dalam Bukhari Muslim itu telah dijamin sahihnya karena apa? Karena umat telah bersepakat untuk menerimanya. Umat maksudnya adalah para ulama ahlul hadisnya. Mereka telah periksa dan mereka sepakat hadisnya semuanya sahih kecuali apa? Beberapa sanad saja. Maka kita yakin ini memang disabdakan oleh Rasul atau diperbuat oleh Rasul dan semacam itu. Kemudian yang kita ambil terakhir untuk yang pagi ini, muhimmah walihada kana jumhuru ahlil ilm min jami'i tawaif ala anna khabarul wahid idza talaqqathul ummah bil qabul tasdiqan lah. Oleh karena itulah mayoritas para ulama dari seluruh kelompok, bahkan apa? Kelompok ilmu kalam dari kudamaknya bukan mutaakhirinnya, mereka berpendapat bahwasanya khabarul wahid, berita satu orang, apabila memang telah diterima oleh umat ini, umat yang dimaksudkan adalah apa? Para ulamanya, bukan orang awam yang tidak paham bagaimana cara menerima dan menolak. Diterima dengan apa? Dengan tasdiqan, dibenarkan, au amalan bih, atau betul-betul apa? Semuanya mengamalkan itu. Apa itu? Annahu yujibul ilm. Maka berita tadi mengharuskan kita
mengharuskan adanya ilmu dan keyakinan, bukan masih persangkaan dan keraguan. Dan inilah pendapat yang benar, bahkan dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Ijma' para sahabat. Nggak ada pun sahabat yang ketika ada Bilal adzan, mereka mengatakan, oh ini baru berita satu orang, kita tunggu muadzin yang lain. Nggak ada gitu-gitu. Walaupun satu orang langsung diterima. Demikian pula apa kisah perubahan kiblat. Nggak kemudian, oh ini baru satu orang, kita tunggu sampai 5 orang. Nggak ada gitu. Begitu dikasih berita oleh sahabat, satu orang sahabat bahwasanya ayat telah turun untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah, maka hendaknya kalian berpusing. Maka mereka langsung berpusing, nggak nunggu tunggu 7 orang atau 8 orang. Alhamdulillah. Ini adalah ijma' para sahabat bahwasanya berita satu orang kalau dia siqah adalah makbul. Kecuali kalau ada qarinah yang lain, itu case lain, tapi ini hukum asalnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Kenapa para tabi'in tidak menyebutkan nama para salaf? Tidak semua, tetapi beberapa orang dikarenakan keadaan politik seringkali. Case-nya adalah masalah-masalah politik yang menyebabkan mereka tidak berani menyebut nama orang. Terkadang aja bahkan nama Ali pun sebagian dari mereka nggak berani menyebut, terutama yang di Syam. Demikian pula nama Muawiyah, banyak tabi'in yang tidak berani menyebut ketika mereka di Kufah. Kenapa? Biasa namanya masyarakat, mereka ganas-ganas, nggak mau hujah yang baik. Tapi dengan senjata, dengan pedang, dengan tangan dan kaki. Sehingga kadang orang lebih suka menyembunyikan menyelamatkan diri. Banyak orang dengan cara dengan cara okol, nggak pakai akal. Pakai kekerasan. Nah itu maunya pakai otot.